Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar, wassalatu wassalamu ala rasulillah alladhi qad 'allamana kayfa nusalli wa na'budu 'ala Allahil akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam ala nabiyyi ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ibu jemaah zuhur yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita ucapkan kehadiran Allah. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu, pada siang hari ini kita akan coba membahas berkaitan dengan sholatul lail, sholat malam. Bapak Ibu, kita akan bagi dulu bahwa sholat itu dibagi menjadi dua bagian besar. Pertama namanya sholatul nahar, sholat siang. Yang kedua namanya sholatul lail, sholat malam. Di mana batasnya? Sholatul nahar ini Bapak Ibu dimulai dari subuh dan sholat sunnah pengiringnya atau sholat rawatibnya. Maka qabliyah subuh masuk dalam kategori sholat siang. Sampai kemudian isyraq duha, sholat zuhur dan sholat sunnahnya, kemudian sholat asar dan sholat sunnahnya, sholat maghrib dan sholat sunnahnya, sholat isya dan sholat sunnahnya, sampai ba'diyah isya. Maka dari qabliyah subuh sampai ba'diyah isya itu disebut dengan sholatul nahar atau sholat siang. Kemudian lewat dari ba'diyah isya seperti tarawih, sholat witir, sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat tahajud, dan sholat-sholat yang kita kerjakan lewat dari ba'diyah isya sampai nanti disambut dengan subuh. Dan sebaiknya tentu dibatas dengan syuruk, dengan sahar. Maka sahar itu lebih kurang 20 menit menjelang subuh. Maka lewat dari ba'diyah isya sampai sahar itu disebut dengan sholat malam. Sholat-sholat yang kita kerjakan lewat dari ba'diyah isya itu disebut dengan sholatul lail. Ketika sholat itu kita kerjakan, aktivitas kita mengerjakannya itu disebut dengan qiyamul lail. Jadi qiyamul lail itu mendirikan sholatul lail, sholat malam. Pak Ibu, nah sekarang kita akan melihat bahasa malam ini. Kenapa digunakan bahasa malam dengan menggunakan bahasa al-lail? Bapak Ibu, kalau kita merujuk kepada Al-Quran, al-lail itu, malam itu ada 3 bahasanya di dalam Al-Quran. Pertama al-lail, yang kedua lailah, yang ketiga lailan. Kita mulai dari lailah. Lailah Bapak Ibu, lailatun atau lailatan atau lailatin pakai ta marbutah di belakangnya. Kita akan temukan nanti bahasanya dalam surah Al-Qadar misalnya, inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Atau kita akan ambil contoh dalam surah Al-Baqarah ayat 286, uhilla lakum lailatas siyam ar-rafathu ila nisaikum. Lailah di situ bahasanya. Bapak Ibu, kalau bahasanya lailah, maka malam yang dimaksud oleh Allah itu adalah rentang waktu dari maghrib sampai subuh. Itu lailah bahasanya. Masuk waktu maghrib sampai nanti masuknya waktu subuh, itu bahasa Arabnya, bahasa Al-Qur'annya lailah. Yang kedua al-lail. Kata al-lail ini akan kita temukan dalam surah Al-Isra ayat 79 misalnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda misal. Atau dalam surah Al-Muzammil,
Ya ayyuhal muzammil qumil laila, pakai al-lail di situ. Qumil laila illa qalila, pakai al-lail. Bapak Ibu, kalau bahasa Al-Qur'an digunakan kata al-lail, maka malam yang dimaksud oleh Allah itu rentang waktunya dari Isya sampai subuh. Kalau lailah dari maghrib sampai subuh, al-lail dari Isya sampai subuh. Yang ketiga Bapak Ibu, malam dibahasakan oleh Allah dengan istilah lailan. Lailan kita akan temukan nanti dalam surah Al-Isra ayat yang pertama. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Nah, kalau dibahasakan dengan lailan oleh Allah, maka malam yang dimaksud ketiga-tiganya kalau diterjemahkan di dalam kitab Al-Qur'an, di dalam Al-Qur'an terjemahan, itu malam saja itu Bapak Ibu. Tapi kalau ketemu bahasa lailan, maka malam yang dimaksud oleh Allah itu adalah nisful lail, separuh dari al-lail. Kalau al-lail tadi dari Isya sampai subuh, maka lailan separuh dari Isya sampai subuh itu dibagi dua, maka bagian yang kedua itu bahasa Arabnya lailan. Berarti Isra Mi'raj itu kejadiannya lewat tengah malam. Lewat tengah malam. Karena untuk Isra Mi'raj Allah gunakan bahasanya lailan. Nah, sekarang kita akan kembali ke bahasa al-lail. Salat malam dibahasakan dengan bahasa salatul lail. Berarti salat malam itu rentang waktu pelaksanaannya dari Isya sampai subuh, dari ba'diyah Isya sampai nanti qobliyah subuh. Itu rentang waktu pelaksanaannya. Nah, dan ada banyak salat yang bisa kita kerjakan. Ada salat tarawih, salat witir, salat taubat, salat hajat, dan termasuk juga di situ salat tahajud. Maka salat-salat ini disebut dengan salat malam atau salatul lail. Cuman Bapak Ibu, ada satu salat malam yang disyaratkan kemudian baru bisa disebut dengan bagian dari salat malam. Apa itu? Salatut tahajud. Salat tahajud itu punya syarat khusus, baru kemudian dia masuk disebut dengan salat tahajud. Kalau tidak mencukupi syarat ini, tidak memenuhi syarat ini, maka dia tidak akan menjadi salat tahajud. Apa syaratnya? Tidur. Maka tahajud itu mesti tidur dulu. Nah, kita kerjakan kemudian, misal Bapak Ibu pulang salat Isya, awak pai kakadai main domino sampai jam 3 pagi, misal Pak. Lalu kemudian pulang jam 3 pagi, langsung kemudian awak sholat. Apakah itu disebut tahajud? Tidak. Itu tidak bisa disebut tahajud. Karena apa? Karena kita tidak tidur dulu. Kita tidak tidur dulu. Nah, itu dia. Oke, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita akan fokus ke tahajudnya. Tahajud bagian dari sholat malam, dan itu diperintahkan oleh Allah dalam surah Al-Isra ayat yang ke-79. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ay yab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan di sebagian al-lail, waktu malam itu, hendaklah kamu bangun untuk bertahajud sebagai ibadah nafilah buat kita, yang itu akan mengantarkan kita ke maqaman mahmuda, tempat yang terpuji. Nah, kapan waktu pelaksanaan tahajud itu? Kita rujuklah kemudian secara detail oleh Allah, disebutkan dalam surah Al-Muzammil. Apa kata Allah? Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut. Kalaulah berselimut berarti lalu, maka bangunlah, kata Allah. Qumil laila, bangunlah di sebagian malam itu. Nah, inilah yang dimaksud dengan tahajud itu nantinya. Kapan bangunnya? Nisfahu, kata Allah, di separuh malam. Di separuh malam. Berarti kalau kita sederhanakan, misalnya dari Isya sampai subuh itu letaklah dari jam 8 sampai jam 5, maka dari jam 8 malam sampai jam 5 kita bagi 2, nanti akan ketemu di angka setengah 1. Berarti angka setengah 1 itulah yang nisful lail. Disitulah Allah menyuruh kita untuk bangun bertahajud. Tapi apakah mesti di setengah 1? Ternyata tidak. Karena Allah memberi peluang, awin kusminhu, boleh kurang dari itu. Berarti tahajud boleh kurang dari setengah 1.
boleh kurang dari setengah satu, atau bahkan boleh lebih dari setengah satu, lewat setengah satu. Auzid alaih, kata Allah di ayat berikutnya. Awin kus minhu auzid alaih, boleh kurang dari setengah satu, boleh lewat dari setengah satu. Nah Bapak Ibu, maka sedikit lagi mohon maaf, kita akan menemukan nanti intinya Bapak Ibu, kapan seharusnya kita bertahajud. Kita akan rujuk dulu kapan Nabi bertahajud. Untuk melihat kapan Nabi bertahajud Bapak Ibu, bisa nanti Bapak Ibu akan rujuk kitab yang ditulis oleh Imam At-Tuwairi, Al-Yaumun Nabawi judulnya, Al-Yaumun Nabawi. Di situ terungkaplah kemudian Rasulullah itu membagi malam menjadi 3.